Halo, kenalin nama aku Nadine Zaura Amma Fariska dengan NPM 240410100171 dari kelas G148. Di sini aku lagi di Museum Siola bersama temanku dari UNESA dan Universitas Airlangga. Ikutin keseruanku ya. Museum Siola, salah satu tempat bersejarah di Surabaya yang vibes-nya tenang dan penuh cerita. Buat yang belum tahu, Siola ini dulunya gedung tua peninggalan era kolonial yang dibangun sejak tahun 1800-an. Selama perjalanannya, tempat ini pernah dipakai untuk berbagai hal, mulai dari pusat perbelanjaan, kantor, sampai lokasi penting saat masa-masa perjuangan rakyat Surabaya. Begitu masuk, suasananya langsung adem, pencahayaannya lembut, bahkan penataannya rapi. Jadi enak banget buat jalan pelan sambil menikmati setiap koleksi yang ditampilkan. Nah, di bagian tengah museum ada satu area yang menurutku menarik banget, yaitu lini masa transportasi Surabaya. Simak penjelasannya yuk. Jadi di sini juga ada informasi tentang perkembangan transportasi dari masa Belanda, masa Jepang hingga masa pasca kemerdekaan. Di sini masa Belanda itu kita masih menggunakan dokar dan tikar, lalu ada juga ini kereta gantung. Terus lanjut ke masa Jepang, di masa Jepang kita udah ada becak sebagai kendaraan pemerintahan. Kemudian ada di masa kemerdekaan, ini udah beragam ya transportasinya, seperti becak, relika, dan angkutan. Nah, jadi ini adalah gambaran nyata dari lini masa transportasi di Indonesia Dari Belanda hingga pasca kemerdekaan. Melihat lini masanya itu, rasanya kayak ngelihat perkembangan kota dari kacamata kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan cuma sejarah besar dan pertempuran, tapi juga cara warga beraktivitas dari zaman ke zaman. Makin ke dalam, ada banyak dokumentasi sejarah Surabaya lainnya, mulai dari foto-foto lama, arsip kota, sampai cerita-cerita perjuangan 10 November. Benda-benda yang dipajang juga bikin kita lebih kebayang gimana suasana Surabaya di masa itu. Dan yang perlu kalian tahu, informasi di museumnya ini lengkap banget. Tulisannya panjang-panjang, detail, dan hampir semuanya punya versi bahasa Inggrisnya juga loh. Jadi, kalau kalian suka baca atau lagi butuh referensi yang mendalam, penjelasannya itu benar-benar jelas dan tertata. Selain itu, museumnya juga cukup lengang, jadi nyaman banget mau buat bikin video kayak gini tanpa ganggu orang lain. Banyak spot yang lightingnya bagus. Jadi kalau kalian suka foto atau dokumentasi, tempat ini lumayan banget buat dapetin footage yang estetik. Oke, itu dia sedikit perjalanan aku di Museum Siola. Terima kasih ya udah nemenin aku untuk jelajahin tempat ini. Sampai ketemu di eksplorasi berikutnya.